Selamat pagi anak-anak semua. Baiklah, pada pertemuan kali ini, di pertemuan kita yang pertama dalam pelajaran PPKN, di sini Ibu akan membahas tentang bab yang pertama, yaitu hakikat bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kesempatan ini, kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu menganalisis hakikat bangsa dan negara. Kemudian di sini kalian dituntut untuk memahami konsep hakikat bangsa dan negara serta mengidentifikasi unsur-unsur terbentuknya bangsa dan negara. Itu merupakan indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian miliki setelah kita mempelajari materi ini. Untuk selanjutnya akan Ibu jelaskan di slide berikut. Baik, selanjutnya Ibu akan jelaskan pengertian bangsa dan negara, di mana bangsa merupakan sekelompok orang yang menempati wilayah tertentu yang diikat oleh perasaan nasib, sejarah, dan cita-cita yang sama. Nah, jadi dapat Ibu contohkan bangsa kita sendiri, yaitu bangsa Indonesia, itu terbentuk karena perasaan senasib, sejarah, serta cita-cita yang sama, yaitu cita-cita untuk meraih kemerdekaan pada saat bangsa kita mengalami penjajahan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu pengertian negara, di mana negara merupakan organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atau peraturan atas orang-orang di daerah tertentu. Ini Ibu ambil pengertian dari Wikipedia. Jadi nanti banyak pengertian dari para ahli yang akan Ibu berikan dalam bentuk file. Nah, di sini negara ini disebut sebagai organisasi tertinggi dalam suatu wilayah yang mengatur orang-orang yang ada dalam wilayah tersebut. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur pembentuk bangsa dan negara. Di sini unsur-unsur pembentuk bangsa dan negara Ibu ambil dari ahli yaitu Joseph Stalin, di mana unsur terbentuknya bangsa menurutnya adalah yang pertama persamaan sejarah. Seperti yang Ibu katakan tadi, di mana suatu bangsa mengalami sejarah yang sama. Kemudian persamaan cita-cita, dan yang ketiga kondisi objektif seperti bahasa, ras, agama, dan adat istiadat. Kemudian unsur pembentuk negara ini ada dua, yaitu unsur konstitutif atau unsur pokok, di mana terdiri dari rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Kenapa dikatakan sebagai unsur pokok? Karena tanpa unsur ini maka tidak bisa terbentuk suatu negara. Kemudian unsur deklaratif yaitu unsur tambahan, yakni pengakuan dari negara lain, di mana setelah negara itu terbentuk maka negara-negara lain mengakui bahwa negara tersebut memang ada. Jadi pengakuan ini ada yang secara de jure, yaitu secara hukum, contohnya oleh PBB mengakui negara Indonesia resmi sebagai suatu negara. Kemudian secara de facto ini secara nyata memang diakui ada suatu negara yang sudah terbentuk. Seperti itu ya.